Sobat Bintang, dalam kaidah bahasa Indonesia, struktur sebuah kalimat nggak ada bedanya. Mau itu bentuk lampau, saat ini, atau yang akan datang. Yang ngebedain cuma keterangan waktunya aja. Tapi dalam bahasa Inggris, nggak bisa gitu, sob. Bentuknya akan bisa berbeda tergantung kapan waktu melakukannya. Coba perhatikan. Kalau kita akan menulis kejadian di masa akan datang, kita harusnya menulisnya, I will write a story tomorrow. Sedangkan kalau saat ini atau sebuah rutinitas, maka ditulisnya I read a story every day. Tapi kalau menulisnya di masa lampau, kita menulisnya I wrote a story yesterday. Lah, kok bisa beda ya, sob? Tenang, kita akan membahas ilmunya di video kali ini. So, let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bintang, what's up? This is the first time we meet. I'm Kak Ilyas, Master Teacher of English in Bintang Pelajar, and I'm gonna help you learn English easily. Alright, by the way, bicara bahasa Inggris tentu nggak jauh dari yang namanya tenses. Sebelumnya, tenses dalam bahasa Inggris ada 16 bentuk loh. Karena 4 tenses jarang digunakan, kini diringkas menjadi 12 tenses aja. Namun demikian, masih banyak tuh yang bingung dengan bentuk-bentuk tenses dan penggunanya. Lalu, tahukah kalian apa itu tenses? Well, let's find out. Tenses secara simpelnya adalah pola waktu atau bentuk kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya sesuatu. Nah, di bahasa Inggris sendiri, itu ada 3 bentuk kata kerja atau verb, yaitu verb 1, verb 2, dan verb 3. Dan ini akibat pengaruh dari pemakaian tenses tersebut. Dan tahukah kalian, ada 12 bentuk tenses dalam grammar bahasa Inggris yang perlu kalian ketahui. Apa saja itu? Kalian bisa lihat di tabelnya di sini nih. Dan dari 12 tenses tersebut, di video kali ini, Kak Ilyas hanya akan membahas 3 tenses pertama dulu ya. Nah ini bentuk simpelnya, yaitu simple present, simple past, dan simple future. Mari kita mulai dengan simple present tense atau bentuk tenses masa sekarang. Simple present tense digunakan untuk menyatakan sebuah fakta atau kegiatan yang berulang seperti aktivitas sehari-hari, hobi, ataupun kebiasaan di masa sekarang. Bentuk kata kerja atau verb yang digunakan di simple present adalah verb 1, dan penanda waktu yang umum digunakan adalah seperti always, often, sometimes, rarely, never, dan kata keterangan yang diawali dengan kata every, yang berarti setiap, seperti every day, every month, every year, dan lain-lain. Perhatikan contoh kalimatnya berikut ini. 1. I eat rice for lunch. 2. He eats rice for lunch. Dua kalimat ini menunjukkan sebuah kebiasaan berupa makan nasi ketika makan siang. Did you notice the difference? Yap, keduanya menggunakan kata kerja satu atau verb 1 yang sama, yaitu eat. Namun, jika subjek kalimatnya adalah he, she, atau it, maka verbnya ditambahin s atau is. Dan ini berlaku di kalimat positif aja ya. Jika kita pindah ke kalimat negatif, jika kedua kalimat tadi kita ubah ke negatif, maka menjadi I don't eat rice for lunch. Dan di kalimat kedua, he doesn't eat rice for lunch. Perhatikan pada kalimat kedua. Kata kerjanya nggak ditambahin s atau es. Katanya ada kata doesn't. Next. Gimana kalau bentuk di kalimat pertanyaan? Bentuk kalimat pertanyaannya akan menjadi do you eat rice for lunch? Lalu untuk kalimat kedua menjadi does he eat rice for lunch? Nah, itu tadi penjelasan simple present yang menggunakan kata kerja atau disebut verbal sentence. Selain itu, ada kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Sebagai penggantinya adalah menggunakan be atau disebut juga dengan nominal sentence yang fungsinya menyatakan kondisi atau keadaan di masa sekarang. Be yang digunakan dalam simple present ada 3, yaitu is, am, dan are. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. 1. I am a teacher. I'm not a student. Are you a student? 2. She is happy. She is not sad. Is she happy? The answer could be yes, she is. Or no, she isn't. Sampai sini kalian paham kan apa itu simple present dan kapan digunakannya? Oke, let's continue. Kalau tadi kita udah bahas simple present,
Sekarang kita mundur selangkah ke masa lalu atau past. Dan tense-nya adalah simple past tense. Kira-kira apa guna dari simple past tense? Ya, betul, sesuai namanya, past atau masa lampau gunanya adalah menyatakan kegiatan yang terjadi sebelum masa sekarang dan udah selesai. Biasanya, penanda waktu yang digunakan adalah yesterday, last month, last year, dan an hour ago, serta yang lainnya. Jadi, boleh dibilang bentuk past tense ini hobinya bahas-bahas masa lalu ya. It's time for example. I ate porridge this morning. She ate porridge this morning. Kedua kalimat tadi menceritakan aktivitas yang terjadi tadi pagi dan udah beres. Dan kalau kalian perhatikan, kata kerja yang dipakai bentuknya sama, yaitu verb to. Jadi, di simple past, semua subjek menggunakan bentuk verb yang sama. Kita langsung lanjut ke kalimat negatif dan pertanyaan. Pay attention to the following examples. 1. I ate porridge this morning. I didn't eat porridge this morning. Did you eat porridge this morning? And then, 2. She ate porridge this morning. She didn't eat porridge this morning. Did she eat porridge this morning? The answer could be yes, she did, or no, she didn't. Jika diperhatikan lagi, verb to hanya dipakai di kalimat positif. Untuk kalimat negatif dan pertanyaan, kita gunakan verb one karena ada kata did atau didn't. Sampai sini, paham kan? Sekarang kita lanjutkan ke simple past yang menggunakan be. Kalau yang ini gunanya menyatakan keadaan atau kondisi di masa sebelum sekarang. Dan di simple past cuma ada dua jenis be, yaitu was dan were. Look at the examples. I was a student. I was not a teacher. Were you a student? Dulu saya seorang pelajar, sekarang udah nggak lagi. Next, they were friends. They were not enemies. Were they friends? Dulu mereka teman, kalau sekarang belum tentu. Mudah kan penjelasan dari kakak? Udah cukup kita bahas masa lalunya. Let's move on to the future, alias mari kita bahas masa depan. Simple future tense, sesuai namanya, digunakan untuk menyatakan aktivitas yang akan dilakukan di masa mendatang. Bisa juga untuk menyatakan janji atau prediksi. Penanda waktu yang biasa dipakai adalah tomorrow, tonight, next month, next year, in the future, dan lain-lain. Perhatikan tabelnya berikut ini. Di simple future, semua subjek menggunakan verb yang sama, yaitu verb one, dengan tambahan will di depannya. Kita langsung ke contoh kalimatnya. We will eat at the restaurant tonight. We will not eat at home tonight. Will you eat at the restaurant tonight? The answer could be yes, I will, or no, I won't. Ada juga simple future yang menggunakan be going to. Gunanya menyatakan sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik untuk dilaksanakan di masa mendatang. Contoh kalimatnya. I'm going to have a vacation next holiday. I'm not going to stay at home. Are you going to have a vacation next holiday? Gampang kan? Kalian sendiri punya rencana apa di masa depan? Bisa dijawab di kolom komentar ya. Sekarang kita pindah ke kalimat simple future dengan be. Look at the examples below. I will be an astronaut when I grow up. I won't be lazy anymore. Will you be an astronaut in the future? Kalimat-kalimat di atas menunjukkan cita-cita, rencana, ataupun janji di masa mendatang. So, what about you? What will you be in the future? Gimana? Udah paham kan tentang simple future? I hope in the future you will be successful. Gimana Sobat Bintang? Bisa dipahami kan penjelasan kakak mengenai 3 simple tense tadi? Nah, untuk mempertajam lagi pemahaman kalian, let's do some exercises. Number 1. If you are hungry, there, blank, bread and cheese on the kitchen table. Untuk menjawab soal tenses, kita perhatikan penanda waktu dan bentuk kata kerja yang dipakai. Kalau kita perhatikan, pada soal nomor 1 ini tidak ada penanda waktunya. Lalu, gunakan tips berikutnya, yaitu cek kata kerja atau be yang dipakai. Pada kalimat if you are hungry, terdapat be are, yang artinya tenses yang digunakan adalah simple present. Kalau dilihat pada pilihan jawaban, ada 2 pilihan yang menggunakan simple present,
yaitu are dan is. Lalu jawabannya yang mana? Jawabannya adalah are, karena ada dua benda yang disebutkan di situ, yaitu bread and cheese. It's easy, right? Number 2. When the car broke down in the jungle, we blank finish the journey to our destination on foot. Kita gunakan tips pada soal sebelumnya, dan kita menemukan bahwa verb yang dipakai adalah verb to, yang artinya ini adalah simple past. Dari pilihan jawaban, manakah yang merupakan verb to? Ya, benar, had, yang merupakan verb 2 dari have dan has. So, the answer is C. The last question, number 3. Blank, to continue her study after she graduates. Dengan tips yang sama, kita coba jawab soal terakhir ini. Verb yang dipakai di kalimat ini adalah verb 1, yaitu graduates, yang artinya ini simple present. Jika kita perhatikan pilihan jawaban yang menggunakan simple present adalah B, does she go? Jika kita masukkan jawaban B, kalimatnya jadi apakah dia pergi untuk melanjutkan pendidikannya setelah lulus? Terdengar aneh kan? Karena dia sendiri belum lulus. Kalau jawaban E dimasukkan, maka akan terdengar lebih aneh lagi. Karena itu merupakan bentuk past tense. Tinggal pilihan A, C, dan D. Yang ketiganya adalah simple future. Lalu yang manakah jawabannya? Karena pilihan A dan C tidak sesuai kaidah simple future, maka jawabannya adalah D. Yang artinya, akankah dia melanjutkan pendidikannya setelah lulus nanti? Gimana? Kalian bisa jawab soal-soal tadi kan? Well done. Baik Sobat Bintang, demikianlah penjelasan dari Kak Ilyas mengenai 3 model simple tense. Di video berikutnya, kita akan lanjutkan dengan materi dan model tenses yang lain. Insya Allah. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Kak Ilyas dengan baik ya. Jangan lupa dipraktekkan, because practice makes perfect. See you in the next video. Till next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.